Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Zakia dengan nomor NIM 0530789848. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan Pancasila dalam sejarah dari masa ke masa. Yang pertama ada awal kemerdekaan. Di sini ada Insinyur Soekarno dan di sampingnya berdiri dengan Muhammad Hatta, dan di belakangnya ada Fatmawati yang sedang menjahit bendera merah putih. Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara Indonesia pada 18 Agustus 1945 melalui sidang pertama PPKI. Pada masa ini, Pancasila menjadi landasan untuk membangun bangsa dan mengusir penjajah. Meski demikian, penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan mengalami berbagai tantangan dan belum sepenuhnya berjalan mulus karena masih situasi politik dan sosial yang masih labil. Yang kedua ada RIS, Republik Indonesia Serikat. Pada tahun 1949 sampai 1950, Indonesia menerapkan sistem federasi. Rumusan Pancasila tetap menjadi dasar negara meskipun sistem pemerintah berubah. Di masa ini terdapat usaha untuk menjaga kesatuan dan keutuhan negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila di tengah keragaman daerah yang berpartisipasi dalam RIS. Yang ketiga ada demokrasi terpimpin. Di tahun ini 1959 sampai 1966, Presiden Soekarno menegaskan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam praktiknya, penerapan Pancasila digunakan untuk memperkuat kekuasaan politik yang tertentu yang mengarah pada penyimpangan demokrasi dan konstitusi. Kebijakan otoritas mulai muncul meski dengan dalih menjaga Pancasila. Yang keempat ada Orde Baru. Dimulai pada 1966 di bawah Presiden Soeharto, Orde Baru menempatkan Pancasila sebagai dasar utama dalam sistem demokrasi Pancasila. Pemerintah Orde Baru berkomitmen menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan pembangunan dan stabilitas nasional. Namun, penerapan ini juga disertai dengan penyalahgunaan nilai-nilai Pancasila sebagai alat politik, penindasan terhadap kelompok minoritas, serta pembatasan kebebasan politik. Dan yang kelima ada masa reformasi, yaitu setelah runtuhnya Orde Baru pada 1998. Pada masa reformasi, Pancasila tetap menjadi dasar negara yang menegaskan demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Era ini ditandai dengan keterbukaan politik, penghargaan terhadap keberagaman, serta penguasaan lembaga-lembaga demokrasi dan HAM sebagai penerapan nilai-nilai Pancasila yang lebih demokratis dan inklusif. Di sini ada nilai Pancasila yang tercermin. Pancasila mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi landasan moral dan etika bangsa Indonesia. Yang pertama ada nilai ketuhanan, yaitu mengandung pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada nilai kemanusiaan, yaitu menekankan penghormatan terhadap martabat manusia yang adil dan beradab. Yang ketiga ada nilai persatuan, yaitu menyatukan keberagaman suku, ras, agama, dan budaya bangsa Indonesia dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat ada nilai kerakyatan, yaitu menegaskan demokrasi yang berdasarkan musyawarah dan perwakilan. Yang terakhir ada nilai keadilan, mengandung cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan ketidakberpihakan. Dan terakhir ada refleksi pribadi. Perlunya kesadaran dan pengalaman nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebagai prinsip moral dan etika harus diamalkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari oleh semua elemen bangsa agar tercipta kehidupan yang adil, demokrasi, dan damai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.